Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan eh, kuliah statistik sosial. Topiknya tendensi sentral atau disebut dengan ukuran pemusatan. Nah, apa itu tendensi sentral? Tendensi sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar kecenderungan data memusat pada suatu nilai tertentu. Nah, nilai tersebut disebut dengan nilai tunggal. Nah, ada 3 jenis, yaitu modus, median, dan mean. Jadi 3 jenis ini itu disebut dengan tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Nah, penggunaan tendensi ini nanti harus memperhatikan skala pengukurannya, apakah dia nominal, kemudian ordinal, interval, atau rasio, seperti itu. Saya akan mengulas sekilas dulu, kemudian nanti kita akan praktek sedikit di SPSS. Nah, modus ya. Modus itu apa? Modus itu merupakan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi punya frekuensi yang paling banyak. Gitu. Itu disebut dengan modus ya. Nah, atau juga teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer, nilai yang paling banyak, gitu. Atau nilai yang paling sering muncul, yang paling sering keluar dalam suatu kelompok. Seperti itu. Itu pengertian modus. Jadi nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak. Nah, ini ya, sebagai contoh ada tabel bantu di sini, tabel distribusi, tabel frekuensinya, jenis medsos. Di sini ada Facebook, Twitter, dengan Instagram. Nah, nilai yang paling banyak muncul frekuensinya ya adalah Twitter dalam hal ini. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan modus. Kemudian yang kedua median. Median merupakan nilai yang terletak di tengah, nilai tengah. Bila nilai pengamatan disusun secara urut, menurut besarnya, ini misalnya manual. Tapi kalau kita di SPSS nanti akan diurut secara otomatis. Dari kecil ke besar atau sebaliknya. Ascending atau descending, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada rumusnya mencari nilai tengah, misalnya seperti rumus manual, tapi karena kita praktek di SPSS, maka kira-kira penggambarannya seperti ini. Median itu di tengah, dia membagi 50% ke sampai nilai terbawah, kemudian 50% nilai yang paling tinggi, nilai maksimal dengan nilai minimum. Dia berada di tengah-tengah. Itu untuk menentukan nilainya berapa di sini, itu disebut dengan tendensi sentral median. Kemudian selanjutnya ya, mean. Mean atau rata-rata merupakan seluruh jumlah nilai pengamatan kemudian dibagi atau banyaknya data. Ini kita sebut dengan rata-rata biasanya. Ya. Ini sekilas tentang modus, median, dan mean. Nah, kemudian kita lihat hubungan ukuran pemusatan ya, tendensi sentralnya dengan skala. Jadi kalau skalanya nominal itu hanya bisa kita lihat modus, nilai frekuensi yang terbanyak. Jika skala pengukurannya ordinal, maka modus dan median berlaku. Kemudian mean tidak, karena dia jenis datanya data ordinal. Ya. Data ordinal tidak punya nilai total seperti itu ya, dan juga tidak punya nilai rata. Modus, median, dan mean itu hanya berlaku pada interval dan rasio seperti itu. Nah, kapan menggunakan modus, median, dan mean? Mean digunakan sebagai pengukuran tendensi sentral jika distribusi mendekati normal. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan distribusi normal. Nah, median biasanya dipandang paling tepat untuk menggambarkan tendensi sentral jika distribusinya menunjukkan keistimewaan atau tidak normal. Modus selanjutnya menjadi alat paling sederhana untuk menaksir tendensi sentral dalam waktu singkat. Seperti itu ya. Nah, itu saja sedikit pengantar dari saya. Kita coba membuka SPSS-nya. Ya. Nah,
Nanti saya akan menyiapkan data. Ini data yang kemarin ya, silakan buka SPSS-nya. Ya, ini bisa kita hapus. Coba klik di variable view, kemudian di bagian nomor di sini itu bisa diklik kanan, kemudian pilih clear. Nah, ini untuk membersihkan data. Sekarang seperti minggu kemarin, bagaimana cara menginput data? Kita mulai dari variable view. Masukkan misalnya di sini nilai namanya. Tipe numeric, lebarnya cukup 3 saja. Desimal kita hilangkan saja. Labelnya misalnya nilai statistik sosial. Nah, itu ya. Values-nya kosongkan, missing kosongkan ya. Perataannya kita pilih perataan tengah saja. Ya. Scale misalnya. Nah, kemudian input isinya ya. Nilai segala macam ini. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan di sini. Kita tinggal copy dari Excel. Nanti saya kirim filenya. Ini untuk mempercepat dan mempersingkat video saja. Oke, kita paste di sini. Kita paste ya. Setelah kita copy dari Excel, kita paste di sini. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana mengoperasikan tendensi sentral di dalam SPSS? Yang pertama, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi seperti episode berikut sebelumnya. Kemudian di sini ada nilai statistik sosial ya. Kita pindahkan ke variabel. Nah, kemudian pilih tab statistik ini ya. Tombol di sini kita klik. Nah, kita centang di sini. Jika belum tercentang, maka dikasih centang mean, median, dan mode. Ya, modus maksudnya itu. Kemudian kita klik continue. Setelah itu klik OK, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, bagaimana kita membacanya? Nah, di sini tidak ada yang missing. Jumlah data 40 ya. Min itu 80. Jadi rata-rata hitung 80,8 dari seluruh nilai statistik ya. Median ya. Angka yang paling banyak muncul itu adalah median itu nilai tengah ya. Nah, nilai tengahnya itu kira-kira 80 di sini. Jadi untuk melihat berapa persen anak di bawah, misalnya ini ada tabel nilai statistik di sini ya. Nah, di sini angka 80, frekuensinya 5 ya, persentasenya 12 di sini. Nah, 50% ke bawah berarti ya. Jadi nilai 79, 78, 77 sampai ke bawah itu 50% di bawah 80. Kemudian berapa persen anak yang di atas 80? 50% di sini. Di atas 80. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi, jika Anda dapat 81, berarti Anda itu berada di kelompok yang 80 ke atas gitu ya. Ya, 50% kelompok kedua, kelompok yang mendapat nilai besar. Jadi di bawah 80 itu masih di bawah nilai tengah sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian modus. Pada modus di sini nilai yang paling banyak muncul 76. Tapi kemudian ada tanda A di sini ya. Multiple modes exist. The smallest value is sound katanya. Jadi mereka hanya menunjukkan nilai modus yang terkecil yang sering muncul. Artinya multiple modus exist ini artinya ada nilai lain ya, nilai lain yang bisa menjadi modus yang jumlahnya sama. Kemunculannya itu sama banyak dengan 76. Kita lihat 76 frekuensi terbanyak 5. Berarti ada modus pada data yang kita analisis tadi itu adalah 76, kemudian 77, lihat ini frekuensinya 5, kemudian 80, kemudian 85. Jadi modusnya ada banyak. Itu yang disebut dengan multiple modes exist di sini. Jadi modusnya tidak hanya satu tapi banyak.
Ada 76, 77, kemudian 80 karena frekuensinya 5. Kita cari lagi yang 5. Nah, ada 85 ya. Itu untuk modus. Minnya sudah ditentukan, mediannya sudah ditentukan. Nah, modusnya ternyata lebih dari 1. Seperti itu bagaimana cara mengoperasikan tendensi sentral, menentukan tendensi sentral di aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.